terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 14 November 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi banjir yang terjadi di wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya sejak Minggu malam kemarin. 16 lokasi di Kota Tangerang pun terendam banjir pada sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah Jembatan Alamanda banjir setinggi 60 cm, Gerbang Raya dari 40 cm hingga 100 cm, Persada Raya mencapai 100 cm, dan Garden City Residence 40 cm hingga 100 cm. Air di Kali Leduh pun cukup tinggi yang disebabkan kiriman air dari Batu Belah Bogor. Air kemudian meluap sehingga banjir cukup parah menerjang wilayah Gerbang Raya, seperti di wilayah Garden City Residence yang merendam 532 rumah dengan ketinggian 40 cm hingga 100 cm. Kondisi di pintu air Katulampa pun kini sudah normal 40 cm. Begitu juga dengan Batu Belah, ketinggian air mencapai 235 cm yang sebelumnya sempat siaga 2 dengan 355 cm. Sedangkan untuk bendungan Pasar Baru terpantau normal di 11,64 meter, maksud kami di 11,64 cm dan Akeh Hulu di 84 cm. Dinsos Kota Tangerang pun sudah menurunkan bantuan logistik pangan di beberapa titik pengungsian. Ratusan petugas gabungan Satpol PP, Dishub, BPBD, Dinkes, PUPR hingga Pertamanan juga terus membantu masyarakat seperti evakuasi, pendirian dapur umum, posko banjir hingga posko kesehatan. Jika hujan dengan intensitas tinggi tidak kembali turun, diperkirakan banjir akan surut total pada hari ini. Sementara itu, pelaku pemukulan dengan tongkat baseball di Surabaya akhirnya tertangkap. Polrestabes Surabaya menangkap pelaku di Tol Semarang pada hari Minggu kemarin. Pelaku dengan inisial WF yang merupakan warga Surabaya berusia 39 tahun ditangkap di Tol Semarang pada Minggu malam kemarin. Saat ini pihaknya sedang dalam perjalanan menuju kota Surabaya. WF akan diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya polisi memburu pelaku pemukulan dengan menggunakan tongkat baseball yang belakangan viral. Diketahui pelaku tersebut melakukan pemukulan usai cekcok dengan seorang mahasiswa di sekitar kampus Widya Mandala di Noyo, Surabaya pada Kamis 3 November lalu. Aksi pria berusia 37 tahun itu terekam video berdurasi 43 detik hingga viral. Korban tak terima melakukan pelaporan ke polisi pada Senin 7 November kemarin. Sejak dilaporkan, ia melakukan pelarian. Polisi pun terus melakukan usaha mencari tahu siapa pria yang di dalam video yang berbaju kuning setelah identitas dikantongi polisi dan polisi terus mencarinya. Konflik ini pun dipicu karena adanya senggolan kendaraan saat parkir. Informasi selanjutnya, sidang perdana pencemaran nama baik dan UU ITE dengan terdakwa Nikita Mirzani digelar pada siang tadi. Saat hadir di Pengadilan Negeri Serang, Nikita terlihat mengenakan rompi tahanan. Selebriti yang dikenal dengan sebutan Nyai ini dihadirkan secara langsung di persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Persidangan ini pun dilakukan secara offline dan Nikita Mirzani dihadirkan langsung di hadapan majelis hakim. Namun persidangan selanjutnya nanti akan dilakukan secara online atau offline menunggu keputusan majelis hakim dengan melihat situasi dan kondisi pada sidang perdana. Adapun majelis yang memeriksa perkara ini diantaranya yakni Dedi Saputra, Slamet Widodo, dan Atep Sopandi dengan panitera pengganti Radita Pitaloka. Nikita yang mengenakan rompi tahanan Kejari Serang dan sempat melemparkan senyum juga menyapa wartawan langsung dibawa ke ruang transit sebelum dimulai.
Nikita dijerat dan diancam pidana dalam pasal 36 Jungto pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan dari Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di tanah air pada Minggu malam kemarin. Pesawat Kepresidenan Indonesia yang membawa Presiden dan rombongan mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah mendarat, Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa Indonesia telah menerima jabatan sebagai negara ketua ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi ketua ASEAN pada 2023 mendatang. Secara tegas, Presiden menekankan ASEAN harus semakin kuat sebagai pusat atau epicentrum pertumbuhan dunia. Sementara itu, mengenai persiapan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, Presiden sudah mendapatkan laporan bahwa semuanya sudah siap. Presiden mengonfirmasi bahwa 17 pemimpin negara G20 akan hadir pada KTT kali ini. Berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo dalam video berikut ini. Dan delegasi baru saja tiba dari Kamboja. Serah terima Ketua ASEAN tahun 2023 telah dilakukan hari ini. Dan saat menerima keketuaan ASEAN, saya menekankan bahwa ASEAN harus semakin kuat sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, menjaga hukum internasional, dan tidak menjadi proksi siapapun. Kerjasama ekonomi harus diperkuat agar ASEAN semakin makmur dan maju. Kemudian tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap, 17 kepala negara hadir, dan ini sangat menggembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi. Masih terkait penyelenggaraan KTT G20, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut para pemimpin negara peserta KTT G20 dengan melakukan pertemuan bilateral. Pertemuan ini dilakukan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Fumio Kishida dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Senin siang tadi, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Hotel Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali. Isu Indo-Pasifik kembali diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan ini. Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF dianggap penting dan berkomitmen untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi penuh pada IPEF. Selain itu, Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya masalah keamanan untuk dibahas, serta kerjasama ekonomi Indo-Pasifik yang juga tidak kalah penting untuk terus diperkuat. Harapannya KTT G20 ini bisa menghasilkan kerjasama yang konkret antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara itu, ketika bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, salah satu isu yang dibahas adalah 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Diharapkan adanya penguatan kemitraan strategis di hubungan kedua negara ini. Selain itu, ASEAN dan Jepang juga akan memperingati 50 tahun hubungan kemitraannya.
Sementara itu, sebelumnya penyambutan yang meriah pun terjadi ketika para pemimpin negara anggota KTT G20 tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengagumi tarian Bali yang menyambutnya. Lantas seperti apa kemeriahan tersebut? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Delegasi Rusia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menjadi yang pertama tiba di Bali. Mereka tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali pada pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah, Minggu malam kemarin. Lavrov hadir mewakili Presiden Vladimir Putin yang sudah mengkonfirmasi tidak bisa hadir secara langsung di Bali karena alasan keamanan. Diikuti dengan Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon yang tiba pada pukul 19.49 waktu Indonesia Tengah dengan menggunakan penerbangan Qatar Airways. Dilanjutkan dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat yang tiba di Bali pada pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Menparekraf RI Sandiaga Uno menyambut Biden dengan diiringi musik dan tarian Bali. Biden pun merasa kagum dan mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dan megah. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba di Bali pada pukul 23.25 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat kepresidenan. Giliran Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida beserta istri Yuko Kishida tiba di Bali pada Senin dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Perdana Menteri Jepang diantarkan dengan pesawat negara yang bernuansa putih dan merah. Kemudian Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang tiba di Bali pada Senin siang tadi atau setelah beberapa jam setelah ledakan bom yang terjadi di Istanbul, Turki. Erdogan tiba di Bali pada pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah dengan mengenakan setelan jas abu-abu dan kacamata hitam serta didampingi sang istri. Begitu juga dengan Presiden Cina Xi Jinping yang mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai pada pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Seharusnya Xi diagendakan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada sore tadi. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo bersama Presiden Uni Emirat Arab meresmikan Masjid Sheikh Zayed. Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community.
Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Aja kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau di-reject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Moderator selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 Untuk IDN Times Community. Let's create What matters. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Eropa Ursula Gertrude di sela-sela KTT G20 pada hari ini. Dalam pertemuannya, Jokowi menyampaikan perhelatan G20 kali ini merupakan yang terberat. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Eropa Ursula Gertrude, Jokowi menyampaikan secara langsung jika presidensi KTT G20 kali ini merupakan yang terberat dalam sejarah G20. Menurutnya, hal itu disebabkan adanya krisis pangan hingga energi yang saat ini terjadi di dunia sebagai dampak perang antara Rusia dengan Ukraina yang bersamaan adanya pandemi COVID-19. Kendati demikian, Jokowi mengklaim jika kondisi dunia saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan saat pertemuannya dengan von der Leyen pada 5 November lalu melalui telepon. Sebelum bertemu dengan von der Leyen, Jokowi juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pertemuannya, Jokowi membahas pemulihan ekonomi global pasca pandemik. Nantinya sebanyak 17 negara akan menghadiri KTT G20 yang akan digelar pada 15 hingga 16 November. Hingga kini berbagai kepala negara sudah hadir di Nusa Dua Bali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid Raya Syekh Zayed Solo pada Senin pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga melakukan salat sunnah duha. Lalu seperti apa kemegahan masjid yang berdiri di atas tanah seluas 3,6 hektar? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Senin pagi tadi, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan beserta Presiden Joko Widodo meresmikan langsung Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Gilingan, Banjarsari. Rombongan tiba di masjid pada pukul 7 pagi dengan memasuki pintu utara yang disambut langsung oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Keduanya langsung melakukan sholat duha bersama setiba di masjid dan tidak adanya acara seremonial dalam peresmian masjid tersebut. Usai melakukan sholat, Presiden Joko Widodo dan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed menandatangani prasasti dan penanaman pohon sala yang berada di halaman sisi utara masjid. Acara peresmian tersebut dilakukan secara sederhana dan ditutup dengan doa bersama. Masjid Syekh Zayed sendiri merupakan masjid yang berdiri di lahan seluas 3,6 hektar dengan kapasitas yang menampung hingga 10.000 orang. Masjid tersebut merupakan pemberian Pangeran Arab dengan anggaran sekitar 300 miliar. Selain untuk beribadah, masjid bernuansa putih dan emas tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pengajian dan wisata religi. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan kejutan dari John Legend yang tampil dan ramaikan KTT G20.
IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini jugalah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau di-reject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk IDN Times Community. Let's create What matters. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita gak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN.
Masih bersama Top News. Cuitan dari anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengundang gelak tawa. Lantaran ia mengalami kejadian di mana koper yang ia bawa saat terbang menggunakan salah satu maskapai menuju Surabaya justru terbawa hingga Bandara Kuala Namu, Medan. Hal tersebut ia tuliskan di akun Twitter pribadinya. Kaisang Pangarep baru saja mengalami kejadian yang menurutnya lucu lantaran koper yang ia bawa menuju Surabaya menggunakan maskapai Batik Air justru terbawa hingga Bandara Kuala Namu, Medan. Pengalaman tersebut ia bagikan menggunakan akun Twitter pribadinya, di mana ia justru berterima kasih kepada Batik Air. Namun entah apa yang membuatnya malah mengucapkan hal tersebut. Terlebih, ia juga menuliskan jika koper miliknya tersebut terbawa hingga Medan, maka ia tidak akan mandi pada malam itu lantaran semua baju yang sudah disiapkan berada di dalam koper. Cuitan Kaisang lantas mengundang berbagai macam komentar warganet. Salah satunya ia diminta untuk berprasangka baik, namun ia justru menjawab dengan bercandaan yang menyeret Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang sekaligus kakak ipar dari Kaisang. Tagar Batik Air pun trending hingga pagi tadi. Hal itu langsung ditanggapi oleh Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala, yang meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Kaisang Pangarep. Saat ini pihaknya sedang menginvestigasi atas kejadian yang dialami oleh anak Presiden Joko Widodo tersebut. Penyanyi asal Amerika Serikat John Legend secara tak terduga menggelar konser mini di hadapan Presiden Joko Widodo dan jajaran tamu lainnya dalam salah satu side event G20 di Atlantic Council Global Food Security Bali pada Minggu kemarin. Dalam penampilan, John Legend tersebut mampu memukau semua tamu yang hadir dalam perhelatan tersebut. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. John Legend yang tampil menjadi bintang di penutupan Forum Keamanan Pangan Global memberikan kejutan tersendiri bagi para delegasi yang menghadiri rangkaian KTT G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Ia tampil dengan menyanyikan beberapa lagu di akhir acara usai Presiden Jokowi mendapatkan penganugerahan Global Citizen Awards yang diberikan oleh lembaga think tank Amerika Serikat. Dalam sela penampilannya, ia juga menyampaikan rasa kebahagiaannya dapat kembali ke Indonesia, terlebih di Pulau Bali, dan menyuarakan isu krisis pangan serta kelaparan. So good to be back in Bali, back in Indonesia. We've had a few beautiful vacations here. We've had a few wonderful performances here. It's one of my favorite places in the world. We're here tonight because we all care about making sure all of the people all around the world have something to eat. We're here to fight world hunger, such a big issue. We have everything we need in the world to make sure everyone gets fed. Dalam penampilannya tersebut, ia menyanyikan 8 lagu, di antaranya Ordinary People, Love Me Now, hingga ditutup dengan lagu yang paling populer, yakni All of Me. Thank you so much. Bahkan, ia sempat menceritakan bahwa lagu tersebut merupakan lagu yang ia ciptakan untuk istrinya ketika mereka masih bertunangan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.